Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin, saudara beriman yang dimuliakan Allah dimanapun berada, Alhamdulillah, berjumpa kembali kita pada kesempatan yang mulia ini, dan insya Allah pada kesempatan ini, kita akan mengikuti pelajaran tentang Aqaidul Iman, i'tikad 50 ataupun i'tikad 70 berdasarkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Dan mari sama-sama kita simak akan pelajaran ini sampai selesai supaya kita menjadi paham dengan Aqaidul Iman, i'tikad 50 ataupun i'tikad 70. Namun, sebelum kita beranjak belajar lebih detail tentang Aqaidul Iman ini, kita harus mengetahui dulu dengan yang namanya hukum akli, yaitu hukum akal. Karena Aqaidul Iman, i'tikad 50 ataupun i'tikad 70 adalah bahagian daripada ilmu tauhid yang berdasarkan dalil-dalil akal. Dan berikut inilah hukum akli, hukum akalnya. Hukum akal ada 3. Yang pertama, wajib akli, wajib pada akal. Wajib pada akal adalah allazi la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Artinya, sesuatu yang tidak dipercaya oleh akal akan tiadanya. Yang kedua, mustahil akli, mustahil pada akal. Mustahil akli adalah allazi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Artinya, sesuatu yang tidak dipercaya oleh akal akan adanya. Kebalikan daripada wajib akli. Yang ketiga, jaid akli, jaid pada akal. Jaid akli adalah allazi yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi taratan ukhra. Artinya, sesuatu yang dipercaya oleh akal akan adanya dan dipercaya juga oleh akal akan tiadanya. Saudara-saudara beriman, sesudah kita memahami hukum akalnya, maka sekarang kita akan melaju kepada pokoknya pelajaran kita pada kesempatan yang mulia ini. Namun perlu dicermati bahwa mempelajari Aqaidul Iman, i'tikad 50 ataupun i'tikad 70 ini bisa dilakukan dengan 2 metode, 2 cara. Yang pertama, cara yang ijmali. Artinya, mempelajari Aqaidul Iman, i'tikad 50 ataupun i'tikad 70 secara global, secara umumnya. Yang kedua, cara yang tafsili. Artinya, mempelajari Aqaidul Iman, i'tikad 50 ataupun i'tikad 70 secara terperinci, satu persatu, mulai daripada sifat Allah, sifat Nabi dan Rasul, serta mengetahui dalil-dalilnya. Adapun dalil yang wajib diketahui ada 2 macam. Yang pertama, dalil akli, dalil akal. Yang kedua, dalil naqli, dalil ayat Al-Quran. Namun bukan semuanya wajib diketahui dalil akal dan dalil ayat. Ada yang wajib diketahui dalil akal saja, ada juga yang wajib diketahui dalil ayat saja. Tetapi alangkah baiknya bisa mengetahui semua dalil-dalilnya, baik itu dalil akal maupun dalil ayat. Dan berikut inilah Aqaidul Iman, i'tikad 50 dan i'tikad 70 secara ijmali. Wajib pada Allah 20 sifat, mustahil pada Allah 20 sifat, jaid pada Allah 1 sifat. Wajib pada sekalian Nabi dan Rasul oleh 4 sifat, mustahil pada sekalian Nabi dan Rasul oleh 4 sifat, jaid pada sekalian Nabi dan Rasul oleh 1 sifat. Maka jumlah semua ini adalah 50. Dan inilah yang dinamakan dengan Aqaidul Iman, i'tikad 50 secara jalur ijmali. Kemudian, wajib terhadap kita untuk memahami lagi sifat-sifat fi'il Allah, sifat perbuatan yang ada pada Allah. Sifat fi'il Allah yang wajib diketahui adalah 12. Kemudian, kita juga diwajibkan untuk mengetahui sifat hal, keadaan khususiat yang ada pada sekalian Nabi dan Rasul. Sifat hal khususiat pada sekalian Nabi dan Rasul adalah 4 yang wajib dan lawannya 4 yang mustahil. Maka jumlah semua ini 20. 20 i'tikad ini ditambahkan dengan 50 i'tikad yang sudah disebutkan di belakang. Maka jadilah 20 tambah 50 sama dengan 70. Itulah yang dinamakan dengan Aqaidul Iman, i'tikad 70 secara jalur ijmali, secara global umumnya. Saudara beriman yang dimuliakan Allah, perlu diperhatikan
bahwa memahami aqaidul iman, i'tikad 50 ataupun i'tikad 70 dengan cara yang ijmali, maka kita belumlah terlepas daripada kewajiban yang diwajibkan oleh syariat. Karena syariat mewajibkan kita umat Islam untuk memahami aqaidul iman, i'tikad 50 ataupun i'tikad 70 secara jalur tafsili, terperinci satu persatu serta mengetahui dalil-dalilnya. Dan berikut inilah aqaidul iman secara jalur tafsili dilengkapi dengan dalil-dalilnya yang wajib diketahui. Dan berikut inilah rinciannya. Wajib bagi Allah 20 dan lawannya yang mustahil 20 dan jaid 1. Yang pertama, wujud. Artinya ada. Adanya Allah tanpa bertempat. Mustahil lawannya adam, artinya tiada. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akalnya adalah adanya ini makhluk. Seandainya tidak ada Allah, maka tidak adalah ini makhluk. Maka wajiblah adanya Allah. Allah wajib bersifat dengan sifat wujud. Yang kedua, qidam. Allah bersifat dengan sifat qidam. Artinya terdahulu adanya Allah tanpa adanya permulaan. Lawannya yang mustahil adalah hudus, artinya adanya kemudian, atau bisa juga dikatakan bahru. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akalnya adalah adanya ini alam yang telah diciptakan oleh Allah. Adanya ini alam yang telah diciptakan oleh Allah membuktikan bahwa Allah lah yang dahulu adanya tanpa didahului oleh apapun yang lain. Yang ketiga, baqa. Arti baqa, kekal. Kekalnya Allah tanpa adanya kesudahan. Lawannya yang mustahil, fana. Arti fana, binasa. Adanya kesudahan. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akalnya adalah, andai kata Allah binasa, maka jadilah Allah bahru sama seperti makhluk. Dan Allah menjadi bahru seperti makhluk, itu mustahil, tidak diterima oleh akal. Maka wajiblah sebut sifat baqa pada Allah. Kekalnya Allah, tiada kesudahannya Allah. Sifat yang keempat wajib pada Allah, mukhalafatu lil hawadis. Artinya, berbedanya Allah dengan makhluk. Lawannya yang mustahil adalah mumasalatu lil hawadis. Artinya, samanya Allah dengan makhluk. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akalnya adalah, andai kata Allah sama seperti makhluk, maka jadilah Allah baharu seperti makhluk pula. Dan ini sungguh bertentangan dan tidak diterima oleh akal. Maka wajiblah sebut sifat mukhalafatul lil hawadis. Berbedanya Allah dengan makhluk. Yang kelima, sifat yang wajib bagi Allah, qiyamuhu binafsihi. Artinya, berdirinya Allah dengan zatnya Allah, tidak berhajat kepada zat yang lain. Lawan yang mustahil adalah ihtiyaju ila mahallin aw muhdisin. Artinya berhajat Allah kepada zat yang lain. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akalnya, jika Allah berhajat kepada zat yang lain, maka sebutlah lemahnya Allah. Dan di waktu Allah lemah, sungguh tidak adanya alam ini. Sedangkan kenyataannya, alam ini sudah ada. Maka sebutlah sifat qiyamuhu binafsihi. Berdirinya Allah dengan zatnya Allah, tidak berhajat kepada zat yang lain. Yang keenam, sifat yang wajib bagi Allah, wahdaniyah. Arti wahdaniyah, esa, satu. Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada perbuatan. Lawannya yang mustahil adalah ta'addud. Artinya berbilang-bilang ataupun banyak. Banyak pada zat, banyak pada sifat, banyak pada perbuatan. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akalnya adalah Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat wahdaniyah, satu. Andai kata Allah bukan satu, boleh dua atau tiga atau seterusnya, maka sungguh sebutlah perdawaan tentang penciptaan alam ini. Karena Allahnya banyak. Contoh, Allah ada dua, maka dua Allah ini akan saling berdawa-dawi tentang penciptaannya masing-masing. Contohnya, misalnya Allah ada dua.
Satu yang mencipta langit, satu yang mencipta bumi. Maka lazimlah terjadi perdawaan antara dua Allah. Allah yang menciptakan langit berkata kepada Allah yang menciptakan bumi, jangan kamu hamparkan bumimu di bawah langitku. Dan Allah yang menciptakan bumi juga berkata kepada Allah yang menciptakan langit, jangan kamu bangunkan langitmu di atas bumiku. Di saat terjadi perdawaan antara dua Allah ataupun lebih banyak, maka sebutlah lemahnya salah satu. Di saat adanya Tuhan, yang satu menciptakan langit, yang satu menciptakan bumi, maka sebutlah lemah bagi salah satu yang lain. Contohnya, Tuhan yang menciptakan langit tidak mampu menciptakan bumi, sedangkan Tuhan yang menciptakan bumi tidak mampu menciptakan langit. Maka dari sini terjadilah perdawaan dan sebutlah lemah bagi salah satu Tuhan. Dan ini merupakan perkara yang tidak diterima oleh akal. Maka wajiblah sebut wahdaniyah bagi Allah. Esanya Allah pada zat, esanya Allah pada sifat, esanya Allah pada perbuatan. Yang ketujuh, wajib bagi Allah oleh sifat kudrah. Kudrah artinya berkuasa, kuat. Lawannya yang mustahil adalah ajizun, artinya lemah. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akalnya adalah, jika seandainya Allah lemah, tidak berkuasa, tidak kuat, maka sungguh tidak adalah alam ini. Sedangkan kenyataannya alam ini sudah ada serta isinya. Maka wajiblah sebut sifat kudrah bagi Allah. Yang kedelapan, iradah, artinya berkehendak dengan sendirinya. Lawannya yang mustahil adalah ikrah, artinya dipaksa. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akalnya adalah, andai kata Allah dipaksa di dalam berbuat sesuatu, maka sungguh sebutlah lemah Allah. Dan di waktu lemahnya Allah, maka tidak akan kita perdapatkan alam ini. Sedangkan kenyataannya alam ini sudah ada. Maka wajiblah sebut sifat iradah bagi Allah. Berkehendak Allah dengan sendirinya tanpa paksaan. Yang kesembilan, ilmun, artinya mengetahui. Lawannya yang mustahil, jahlun, artinya bodoh. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akalnya, andai kata Allah tidak berilmu, maka sebutlah bodoh. Di waktu Allah bodoh, maka sebutlah lemah Allah, tidak bisa mengatur makhluk ciptaannya. Dan di waktu lemahnya Allah, maka jadilah Allah baharu sama seperti makhluk. Dan ini merupakan perkara yang tidak diterima oleh akal, tiada logis. Maka wajiblah sebut sifat ilmu bagi Allah. Yang ke-10, hayah, artinya hidup. Lawannya yang mustahil yaitu mautun, artinya mati. Dalilnya wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akalnya adalah Allah wajib bersifat dengan sifat hayah, hidupnya Allah. Andai kata Allah mati tidak hidup, maka sungguh sunyilah alam ini daripada yang mengaturnya. Di saat Allah mati, maka alam ini tiada lagi pengaturnya. Di saat tidak ada pengatur, maka rusaklah alam ini. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan logika seseorang. Maka wajiblah sebut sifat hayah bagi Allah. Allah maha hidup. Yang ke-11, sam'un, atau biasa kita katakan sama, artinya mendengar. Lawannya yang mustahil, samamun, artinya tuli. Dalilnya yang wajib diketahui di sini adalah dalil nakli, dalil ayat Al-Quran. Dalil ayatnya adalah Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa dirinya mendengar dan melihat. Maka wajiblah sebut sifat sama mendengar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-12, basar, artinya melihat. Lawannya yang mustahil, ama, artinya buta. Dalilnya yang wajib diketahui di sini adalah dalil naqli, dalil ayat Al-Quran. Dalil ayatnya adalah Innallaha sami'un basir, sama seperti dalil di belakang tadi. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa dirinya mendengar dan melihat. Maka wajiblah sebut sifat basar bagi Allah. Yang ke-13, kalam, artinya berbicara. Lawannya yang mustahil, bakamun ataupun bukmun, artinya bisu. Dalilnya yang wajib diketahui di sini adalah dalil nakli, dalil ayat. Dalil ayatnya adalah wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh telah berbicaralah Allah dengan Nabi Musa dengan perkataan yang sempurna. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa dirinya bisa berbicara. Maka wajiblah sebut sifat kalam, berbicara bagi Allah.
Yang ke-14, kaunuhu ta'ala qadiran. Artinya, hal keadaannya Allah yang kuasa. Lawannya yang mustahil, kaunuhu ta'ala ajizan. Artinya, hal keadaannya Allah yang lemah. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akal yang telah disebutkan di belakang pada dalil kudrah. Yang ke-15, kaunuhu ta'ala muridan. Artinya, hal keadaannya Allah yang berkehendak dengan sendirinya. Lawannya yang mustahil adalah kaunuhu ta'ala mukrahan. Artinya, hal keadaannya Allah yang dipaksakan. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akal yang sudah disebutkan pada dalil iradah di belakang. Yang ke-16, kaunuhu ta'ala aliman. Artinya, hal keadaannya Allah yang maha mengetahui. Lawannya yang mustahil, kaunuhu ta'ala jahilan. Keadaannya Allah yang bodoh. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akal yang sudah disebutkan pada dalil ilmu di belakang. Ke-17, kaunuhu ta'ala hayyan. Artinya, keadaannya Allah yang hidup. Lawannya yang mustahil, kaunuhu ta'ala mayyitan. Artinya, hal keadaannya Allah yang mati. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akal yang sudah disebutkan pada dalil hayah di belakang. Yang ke-18, kaunuhu ta'ala sami'an. Artinya, hal keadaannya Allah yang mendengar. Lawannya yang mustahil, kaunuhu ta'ala asamma. Artinya, hal keadaannya Allah yang tuli. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil nakli, dalil ayat Al-Quran yang sudah disebutkan pada dalil sama di belakang. Yang ke-19, kaunuhu ta'ala basiran. Artinya, hal keadaannya Allah yang melihat. Lawannya yang mustahil, kaunuhu ta'ala a'ma. Artinya, hal keadaannya Allah yang buta. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil nakli, dalil ayat Al-Quran. Dalil ayat Al-Quran yang sudah disebutkan di belakang pada dalil basar. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Yang ke-20, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Artinya, hal keadaannya Allah yang berbicara. Lawannya yang mustahil, kaunuhu ta'ala abkama. Artinya, hal keadaannya Allah yang bisu. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil nakli, dalil ayat. Dalil ayat Al-Quran yang sudah disebutkan pada dalil kalam di belakang. Wa kallamallahu Musa taklima. Sesungguhnya Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan perkataan yang sempurna. Maka selesailah 40 i'tikad yang sudah kita pelajari tadi. Mulai daripada 20 sifat yang wajib pada Allah, 20 sifat yang mustahil pada Allah, lengkap dengan dalil-dalilnya. Kemudian, wajib terhadap kita untuk mengetahui sifat jaid pada Allah. Sifat jaid pada Allah ada satu sifat, fi'alu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya, Allah berbuat tiap-tiap apa saja yang mungkin terjadi, ataupun Allah meninggalkannya tanpa berbuat. Setiap apa saja yang jaid terjadi, yang mungkin terjadi, maka sah-sah saja Allah memperbuatnya ataupun tidak diperbuat oleh Allah sama sekali. Maka selesailah 41 i'tikad yang sudah kita pelajari. Dan sekarang kita akan melaju terus pada pelajaran berikutnya tentang sifat-sifat wajib, sifat-sifat yang mustahil, sifat-sifat yang jaid pada sekalian Nabi dan Rasul. Wajib pada sekalian Nabi dan Rasul oleh 4 sifat, mustahil 4 sifat, lawannya 4 yang wajib. Dan berikut inilah rinciannya. Yang pertama, wajib pada sekalian Nabi dan Rasul oleh sifat sidqun, ataupun biasa kita katakan siddiq. Artinya benar. Lawannya yang mustahil, kizbun, artinya dusta. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil benarnya sekalian Nabi dan Rasul adanya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada sekalian Nabi dan Rasul. Dan dengan adanya mukjizat, maka para Nabi dan Rasul
sanggup menolak dakwaan-dakwaan dari orang-orang yang mengingkari kebenaran risalah yang dibawakan oleh Nabi dan Rasul. Adapun mukjizat yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul, semuanya berbeda-beda, sesuai menurut zamannya masing-masing. Yang kedua, wajib pada sekalian Nabi dan Rasul oleh sifat amanah, artinya terpercaya. Lawannya yang mustahil, khianah, artinya tidak terpercaya. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil amanahnya para Nabi dan Rasul adalah terpeliharanya para Nabi dan Rasul daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan oleh Allah. Para Nabi dan Rasul tidak pernah berbuat perbuatan haram dan tidak pernah melakukan perbuatan makruh. Kecuali ada sekali-kali Nabi dan Rasul melakukan perbuatan makruh untuk mempernyatakan hukum kepada umatnya, bukan untuk memperturut nafsunya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk mengikuti para Nabi dan Rasul. Andai kata para Nabi dan Rasul tidak amanah, maka kita umatnya juga diperintahkan untuk khianah, untuk tidak amanah. Dan ini tidak masuk akal. Maka wajiblah sebut sifat amanah pada sekalian Nabi dan Rasul. Yang ketiga, wajib pada sekalian Nabi dan Rasul oleh sifat tabligh, artinya menyampaikan. Lawannya yang mustahil, kitman, artinya menyembunyikan. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akalnya, para Nabi dan Rasul semuanya bersifat dengan tabligh. Mustahil, kitman. Andai kata para Nabi dan Rasul menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, maka sungguh Allah juga memerintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Sedangkan menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat adalah khianat dan diharamkan serta dilaknatkan orang-orang yang melakukannya. Jadi tidak mungkin para Nabi dan Rasul menyembunyikan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Maka wajiblah sebut sifat tabligh pada sekalian Nabi dan Rasul. Sekalian Nabi dan Rasul menyampaikan risalah yang diperintahkan oleh Allah, hukum yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya tanpa menyembunyikan sedikit apapun. Yang keempat, wajib pada sekalian Nabi dan Rasul oleh sifat fatanah, artinya cerdik ataupun cerdas. Lawannya yang mustahil, baladah, artinya bodoh. Dalilnya yang wajib diketahui adalah dalil akli, dalil akal. Dalil akalnya, andai kata para Nabi dan Rasul tidak cerdas alias bodoh, maka sungguh tidak sangguplah memberikan dalil-dalil yang tepat di waktu dimintai dalil oleh orang-orang yang mengingkari kebenaran risalah yang dibawakan oleh para Nabi dan Rasul. Maka wajiblah sebut sifat fatanah, cerdasnya para Nabi dan Rasul. Dengan cerdasnya para Nabi dan Rasul, maka sangguplah memberikan dalil-dalil yang benar tentang keesaan Allah. Kemudian, jaid pada sekalian Nabi dan Rasul oleh satu sifat, yaitu wuqu'ul a'radil basyariyati bihim allati la tuaddi ila nafsin fi maratibihimul aliyah. Artinya bersifat dengan sifat manusia biasa pada umumnya yang tidak membawaki kepada kekurangan dan kehinaan pada kedudukan martabatnya para nabi dan rasul yang mulia. Contohnya seperti makan, minum, qadha hajat, sakit yang tidak membawaki pada kekurangan. Adapun penyakit-penyakit yang membawaki kepada kekurangan, maka semua itu tidak ada. Contohnya, seperti cerita-cerita yang kita dengarkan tentang penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Di dalam cerita, Nabi Ayub digambarkan sebagai seorang nabi yang sakit, tubuhnya busuk sehingga dijauhi oleh sekalian orang. Sebenarnya, Nabi Ayub tidak sakit seperti demikian. Tetapi Nabi Ayub sakitnya dialami di dalam tubuhnya. Tetapi di luar semuanya utuh seperti tubuh manusia biasa, tidak busuk. Dan selesailah kita di dalam mempelajari 50 i'tikad, mulai daripada 20 sifat wajib pada Allah, 20 sifat mustahil pada Allah, 1 sifat jaid pada Allah, 4 sifat wajib pada sekalian Nabi dan Rasul, 4 sifat mustahil pada sekalian Nabi dan Rasul, 1 sifat jaid pada sekalian Nabi dan Rasul, lengkap dengan rinciannya satu persatu, serta dalil-dalilnya. Maka inilah yang dinamakan dengan aqaidul iman, i'tikad 50 secara jalur tafsili terperinci.
Saudara beriman yang dimuliakan Allah dimanapun berada, sebagai seorang muslim, wajib terhadap kita untuk mengetahui tentang sifat-sifat fi'il, sifat perbuatan yang ada pada Allah secara terperinci satu persatu. Dan berikut inilah rinciannya. Sifat-sifat fi'il ataupun sifat perbuatan yang ada pada Allah yang wajib diketahui adalah 12. Yang pertama, mubdi'un, artinya Allah yang menciptakan segala nyawa makhluk. Yang kedua, khaliqun, artinya Allah yang menciptakan segala tubuh makhluk. Yang ketiga, razikun, artinya Allah yang memberi segala rezeki makhluk. Yang keempat, muhyin, artinya Allah yang menghidupkan segala makhluk. Yang kelima, mumitun, artinya Allah yang mematikan segala makhluk. Yang keenam, mu'idun, artinya Allah yang mengembalikan nyawa makhluk. Yang ketujuh, ba'isun, artinya Allah yang membangkitkan makhluk dari dalam kubur. Yang kedelapan, hasyirun, artinya Allah yang menghimpunkan makhluk di padang mahsyar. Yang kesembilan, muhsibun, artinya Allah yang menghitung semua amal-amal perbuatan makhluk. Yang ke-10, mujazin, artinya Allah yang membalas semua amal-amal perbuatan makhluk. Yang ke-11, mudillun, artinya Allah yang memberi jalan sesat bagi makhluk, seperti kufur, nifak, dan zindik. Yang ke-12, hadin, artinya Allah yang memberi jalan petunjuk yang benar bagi makhluk. Inilah 12 sifat fi'il, sifat perbuatan Allah yang wajib diketahui. Kemudian, wajib terhadap kita umat muslim untuk mengetahui sifat hal keadaan yang khususiat, yang terkhusus ada pada sekalian Nabi dan Rasul. Sifat hal khususiat yang ada pada sekalian Nabi dan Rasul, 4 yang wajib dan 4 yang mustahil, lawannya 4 yang wajib. Yang pertama, basyarun, artinya manusia. Lawannya yang mustahil, bukan manusia, jin, malaikat, ataupun lainnya. Wajiblah para nabi dan rasul manusia. Yang kedua, rajulun, artinya laki-laki. Lawannya yang mustahil, bukan laki-laki, seperti perempuan ataupun khunsa. Mustahil dikatakan nabi dan rasul perempuan ataupun khunsa. Tetapi wajiblah para nabi dan rasul semuanya rajulun, laki-laki. Yang ketiga, afdalul insan, artinya manusia yang mempunyai kelebihan. Lawannya yang mustahil, manusia yang mempunyai kekurangan. Semua nabi dan rasul semuanya mendapatkan kelebihan, tidak ada yang kekurangan. Yang keempat, ibnu halal, artinya anak halal, anak yang lahir daripada perbuatan halal. Lawannya yang mustahil, anak haram, anak yang lahir daripada perbuatan haram. Semua para nabi dan rasul semuanya anak halal, anak yang lahir daripada perbuatan-perbuatan halal. Maka jumlah ini 4 yang wajib ditambah 4 lawannya yang mustahil, jumlahnya 8. 8 ini ditambahkan dengan 12 sifat fi'il, sifat perbuatan yang ada pada Allah, maka jadilah jumlahnya 20. 20 ini ditambahkan dengan 50 i'tiqad yang sudah kita pelajari di belakang, maka jadilah jumlahnya 70. Inilah yang dinamakan dengan aqaidul iman, i'tiqad 70 secara jalur tafsili. Saudara beriman yang dimuliakan Allah dimanapun berada, selesailah pelajaran kita pada kesempatan yang mulia ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.